Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria dalam program Crossover. Dan pada kali ini kita akan masuk di dalam seri Mematahkan Roh Kemiskinan. Ada banyak pertanyaan yang datang kepada saya dan khusus pada bulan Agustus ini saya akan memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi selama bulan Agustus ini masih masuk dalam seri Mematahkan Roh Kemiskinan. Dan untuk yang pertama ini kita akan ambil episode tentang pola pikir yang benar. Nah, pertama-tama sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan memberikan tips and tricks terlebih dahulu supaya saudara memahami tentang pola pikir yang benar. Yang pertama, roh kemiskinan adalah roh yang menghentikan kekayaan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Roh kemiskinan adalah roh yang menghentikan kekayaan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi roh kemiskinan itu bukan hanya bekerja dalam hidup kita saja, tetapi dia mau menghentikan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia mau hentikan bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jadi bukan hanya generasi kita saja, tapi keturunan kita, keturunan-keturunannya kita. Ya, supaya apa? Supaya firman Tuhan tidak bisa disebarluaskan lagi. Proyek Tuhan tidak bisa lebih dibesarkan lagi. Jadi roh kemiskinan ini membuat kita seperti mau berhenti dari apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Ya, jadi kita tahu sekarang roh kemiskinan ini seperti itu. Lalu roh kemiskinan masuk melalui pikiran sampai membentuk pola pikir yang salah tentang kekayaan. Jadi roh kemiskinan ini mainnya di pikiran, saudara. Yang suntikan pikiran-pikiran yang salah, ya, sampai menjadi pola pikir yang salah. Kita berpikir yang salah mendefinisikan tentang kekayaan. Lalu yang ketiga, untuk mematahkan roh kemiskinan berarti kita harus memiliki pola pikir yang benar supaya kita tidak dimasuki oleh roh kemiskinan. Kita harus lawan dengan pola pikir yang benar sehingga roh kemiskinan itu seperti menghadapi bendungan gitu ya, menghadapi pagar dan tidak bisa masuk ke kita ketika kita memiliki pola pikir yang benar. Nah, pola pikir itu memunculkan perkataan dan gaya hidup. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan keluar dari perkataan kita dan keluar juga dalam tindakan kita, apa yang kita lakukan. Pola pikir yang salah pasti akan memunculkan perkataan dan gaya hidup yang salah. Pola pikir yang benar akan memunculkan perkataan dan gaya hidup yang benar. Ya. Jadi poin yang kelima, pikiran harus dikendalikan sampai hanya menerima kebenaran saja. Lalu yang keenam, pikiran yang tidak dikendalikan akan membuat celah sehingga roh kemiskinan dengan mudah masuk pikiran. Jadi pikiran ini adalah medan pertempurannya antara kita dan roh kemiskinan. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan roh kemiskinan masuk dalam pikiran kita supaya kita tetap bisa melanjutkan tugas kerajaan yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya akan menjawab. Ya, ada beberapa pertanyaan. Saya berharap saya bisa jawab semuanya. Kira-kira ada berapa? 7 pertanyaan. Jadi saya akan coba jawab ini semua. Yang pertama, Bang Mul, pola pikir yang salah tentang kekayaan contohnya seperti apa? Lantas bagaimana pola pikir yang akurat tentang kekayaan? Nah, soal kekayaan ini kita belajar dari firman Tuhan. Lihat dulu dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8.
2 Korintus pasal 8, saya bacakan ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi yang harus kita ketahui tentang kekayaan, pertama, kita kaya bukan karena dari dunia ini, tetapi kita kaya karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang menebus kita, Dia yang kaya, bahkan sangat kaya. Karena kekayaannya tidak mungkin bisa ditandingi oleh semua orang di dunia ini. Ya, Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam kemiskinannya. Jadi seperti Yesus itu menukar kitanya yang miskin diubah menjadi kaya, dan Dia rela yang kaya menjadi miskin. Itu sebabnya kalau saudara lihat peristiwa di mana Yesus lahir, saudara lihat Yesus lahir bukan di tempat yang mewah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang bawah bisa datang kepadanya. Karena kalau orang yang level atas datang ke bawah itu mudah. Tapi kalau orang yang dari level bawah datang ke atas itu sulit. Ya, ada protokolernya segala. Itu sebabnya Yesus bukan lahir di istana, tapi lahirnya di palungan, di kandang domba. Nah, waktu orang Majus melihat ada satu bintang yang luar biasa dan dia tahu ini adalah raja yang baru lahir, waktu dia mencari Yesus, kenapa dia datang ke Herodes? Karena dia pikir raja yang baru lahir artinya lahirnya akan di istana. Tetapi Yesus berbeda dari raja-raja yang lain. Karena Dia mau menebus kita, Dia bukan hanya menebus dosa kita, tapi Dia juga menebus kemiskinan kita supaya kita menjadi kaya. Lalu lihat apa yang dimaksud dengan kekayaan itu. Ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasal 8 saya akan bacakan ini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Nah, kayanya ini apa saja? Pertama, dalam iman. Lalu dalam perkataan. Lalu dalam pengetahuan. Kemudian dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi saudara, kekayaan yang ada di dalam Tuhan itu rupanya bukan soal materi saja. Yang pertama itu kaya di dalam iman. Iman kita harus diperkaya. Lalu dalam perkataan. Perkataan kita juga harus diperkaya. Jadi jangan kita mengikuti kata-kata dari dunia ini, tapi ambil perkataan sorga. Biar kita diberikan hikmat dan wahyu untuk kita memperkatakan apa yang berasal dari sorga. Lalu dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Yang terakhir, saudara kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih di sini ini adalah kekayaan secara materi. Ya, kekayaan secara keuangan. Jadi Tuhan memberikan kita kekayaan, ya, itu iman juga, perkataan juga, pengetahuan juga, kesungguhan untuk membantu, kasih terhadap orang-orang kudus, dan juga pelayanan kasih. Ya, jadi Tuhan memberikan kita juga kekayaan dalam materi. Artinya kalau saudara kaya secara materi itu tidak salah, itu tidak berdosa. Jadi saudara jangan alergi kalau saudara harus menjadi kaya. Karena Tuhan akan memakai kekayaan saudara untuk mensupport pelayanan kasih. Pelayanan kasih maksudnya apa? Pelayanan dari kasih Tuhan Yesus. Pelayanan tentang memberitakan Injil Yesus Kristus. Pelayanan tentang memberitakan Injil kerajaan. Jadi inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita sudah memiliki kekayaan ini, kita juga harus memiliki roh memberi. Ya, karena kalau kita tidak memiliki roh memberi, maka saudara akan sulit untuk
memberi kepada orang yang tepat, memberi kepada institusi yang tepat, ya, itu akan sulit. Coba lihat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara, ketika roh memberi itu ada di dalam kita, waktu kita mengikuti roh memberi ini, kita memberi kepada siapa, kepada orangnya siapa, institusinya institusi apa, ketika kita memberi, pasti kita tidak akan terpaksa. Ya, kita akan dengan rela dan kita akan bersukacita pada saat memberi. Kenapa? Karena kita membantu pelayanan, kita membantu proyek Tuhan. Jadi kita bersukacita. Kita nggak merasa, aduh nanti dana kita akan kurang nih. Ya, jadi kalau secara keuangan, saudara berpikir nanti kalau memberi terus, dana akan kurang nih. Ya, saudara harus pastikan kalau saudara memiliki roh memberi, saudara pasti memberi dengan sukarela. Ini ciri-cirinya saudara. Saudara punya roh memberi. Saudara memberi dengan sukarela. Yang kedua, saudara memberi dengan sukacita. Kalau ada keterpaksaan, lebih baik saudara memberi sesuai dengan apa yang ada pada saudara. Ya, jangan saudara memberi, saudara sediakannya berapa banyak. Jadi saudara harus atur cash flow saudara sehingga saudara punya kas, punya dana untuk memberi, ya. Dalam arti kata punya dana untuk saudara menabur. Karena kalau saudara menabur sedikit, nanti menuainya sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Lalu kalau saudara memberi, jangan takut saudara kekurangan. Karena ayat 8 dari 2 Korintus pasal 9 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi semua kekayaan yang ada 6 unsur itu, saudara itu akan dicukupkan di situ, bahkan Tuhan akan melimpahkan, memberikan kelimpahan, karena memang Yesus datang untuk memberikan kelimpahan kepada saudara. Jadi kalau saudara punya roh memberi, maka saudara akan bisa memberi dengan sukarela dan sukacita. Itu cirinya kalau orang memiliki roh memberi. Kalau saudara terpaksa atau saudara memberi karena menginginkan sesuatu, saudara memberi supaya nanti saudara juga diberi, atau saudara memberi dengan tujuan supaya saudara menuai, ya, menuai lebih banyak. Saudara menabur lebih banyak dengan tujuan menuai lebih banyak. Nah, itu saudara tidak tepat. Kalau saudara melakukan itu, mungkin saudara tidak akan menuai sebanyak yang engkau tabur. Bahkan tidak bermultiplikasi. Saudara harus tahu, ikuti aja Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, yang ada di dalam hatimu, karena Roh Kudus akan memberikan roh memberi dalam hati kita sehingga kita bukan orang pelit. Kalau kita hemat bukan pelit. Dan kalau kita banyak memberi, kita bukannya royal, ya, kita bukannya boros, tetapi kita karena memang punya roh memberi. Jadi kita lihat seperti itu. Ya, kalau pola pikir yang salah tentang kekayaan adalah memikirnya kalau kekayaan itu hanya soal materi saja. Itu salah besar. Tuhan memberikan kita kekayaan ada 6 unsur. Saudara baca lagi dari 2 Korintus pasal 8, ya. Di situ sudah dijelaskan semua. Jadi kita bukan bicara kaya soal materi saja, tapi dalam 6 unsur itu, ya. Pola pikir yang akurat tentang kekayaan adalah seperti itu. Kita kaya bukan karena dunia ini, kita kaya karena penebusan oleh Kristus. Ya, karena Yesus menebus kita sehingga kita yang miskin menjadi kaya. Karena Yesus sudah menjadi miskin karena kita. Ya. Lalu ini pertanyaan yang kedua. Apa contoh dari roh kemiskinan yang dapat menghentikan kekayaan? Dan kenapa bisa sampai menurun ke generasi-generasi berikutnya? Oh, itu tadi poin yang nomor 1 yang saya jelaskan. Jadi ditanya seperti ini.
cara seperti apa agar tidak menurun ke generasi berikutnya? Nah, saudara perhatikan, kalau saudara memiliki pengeluaran yang ada-ada saja, tiba-tiba ada pengeluaran ini, ada pengeluaran itu, ada pengeluaran ini, ada pengeluaran itu, artinya itu roh kemiskinan mau mencoba masuk dalam hidup saudara. Ya. Nah, harus cepat-cepat dicegah, harus cepat-cepat ditutup pergerakan roh kemiskinan ini. Kita jangan kita harus tegas kepada roh kemiskinan. Ya, kita harus benar-benar bukan hanya tegas tapi juga jelas bahwa kita tidak mau menerima roh kemiskinan. Karena seringkali kita mau, ya sudahlah, kalau ada pengeluaran ini ya tidak apa, ada pengeluaran itu ya tidak apa. Nggak bisa, saudara. Kita harus memutuskan itu semua, mematahkan itu semua. Karena kalau kita tidak bisa mematahkannya, nanti anak cucu kita akan mengalami hal yang sama. Ya, saudara mungkin pernah tahu ada orang kalau sudah miskin sampai anak cucunya juga tetap miskin. Nah, kita mau mengubah itu semua. Nah, bagaimana caranya? Karena roh kemiskinan ini mainnya, medan pertempurannya di pikiran, maka kita harus memiliki firman. Miliki firman. Ketika saudara memiliki firman, maka saudara banyak peluru di dalam saudara, ya, untuk bisa ditembakkan kepada roh kemiskinan itu. Jadi yang awal miliki firman. Firman apa? Firman kerajaan. Bukan firman dari penafsiran seseorang, tetapi firman karena pewahyuan, karena penyingkapan. Ketika kita mendengarnya, kita merasa ini benar-benar dari Tuhan gitu. Bukannya timbul pertanyaan, tetapi ketika kita menerima firman itu, justru pertanyaan kita dijawab. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bagaimana cara kita keluar atau terbebas dari roh kemiskinan? Hal apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara belajar untuk setiap firman yang datang dalam hidup saudara itu saudara terima. Terima, ya. Jadi saudara punya tanah hati yang baik, ya, terima dan jangan sampai hilang begitu saja. Artinya ada hal-hal yang harus saudara lakukan supaya firman itu tidak terbuang percuma. Ketika saudara terima firman, mulai imajinasikan firman itu, penggenapannya seperti apa, imajinasikan. Lalu setelah diimajinasikan, mulai saudara deklarasikan. Nah, bagaimana cara berdoanya? Doanya, saudara doa bahasa roh terlebih dahulu, doa bahasa roh meluap-luap, sehingga semua firman itu diingatkan kembali dalam hidup saudara, dalam pikiran saudara. Akhirnya jadi firman yang ada di dalam hatimu mulai ada di dalam pikiran. Nah, kalau firman ada di dalam pikiran, ini bisa mematahkan kuasa dari roh kemiskinan. Ya, jadi kita berdoa bahasa roh meluap-luap. Jadi doa bahasa roh itu jangan pelan-pelan, saudara. Saudara harus dengan roh yang bergelora, ya. Berdoa dengan bergelora, ya. Terus bergelora. Nanti kalau kita terus doa, kita akan mendapatkan impresi. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang doa bahasa roh pasti menerima impresi dari Tuhan? Jawabannya pasti. Kenapa? Karena bahasa roh adalah bahasa kita dengan Tuhan. Iblis nggak tahu, ya. Karena Roh Kudus waktu dicurahkan, iblis itu udah jatuh, ya, dijatuhkan dari sorga. Jadi dia tidak tahu ini produk sorga, dia tidak tahu. Jadi ketika kita doa bahasa roh, iblis tidak tahu. Tapi kita tahu. Ini yang Paulus katakan, kalau kita doa bahasa roh, kita mesti ada, kita minta agar Tuhan memberikan untuk kita bisa menafsirkannya juga. Nah, kita bisa menafsirkannya dengan cara apa? Tuhan memberikan impresi kepada kita. Jadi kalau kita doa bahasa roh benar-benar, kita doa bahasa roh serius. Nah, pusatkan pikiranmu, jangan sampai pikiran melayang kemana-mana, tetapi pikiran harus tetap mendengar doa bahasa roh kita. Nah, ketika kita terus doa bahasa roh, Tuhan akan memberikan impresi. Nah, impresi apa yang ada di dalam kita,
ya, yang kita terima dari Tuhan, itu kita imajinasikan dan kita doa bahasa roh lagi. Ketika kita terus doa bahasa roh, kita imajinasikan, lalu kita menangkap dengan jelas apa yang Tuhan berikan, maka kita deklarasikan dalam bahasa Indonesia. Ketika kita deklarasikan dalam bahasa Indonesia, itu sama seperti kita deklarasikan kepada dunia ini bahwa kita mau apa yang kita katakan ini terjadi. Dan kita tidak mengikuti dunia, kita tidak mengikuti roh kemiskinan, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya kuasa yang kita perkatakan, ya, kuasa yang kita deklarasikan, ya, kuasanya itu sama seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Artinya itu bisa terjadi, ya, pasti terjadi. Kenapa? Kuasanya sedemikian besar, karena kita menerima impresi firman yang dari Tuhan. Karena dari Tuhan, otomatis ketika disampaikan kembali, itu sama hasilnya. Jadi begitu luar biasa kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Terima firman, imajinasikan, deklarasikan. Doa bahasa roh meluap-luap, ya. Tapi saya kalau doa bahasa roh nggak bisa meluap-luap. Belajar untuk doa bahasa roh meluap-luap, ya. Bukannya saudara doa harus teriak-teriak, bukan, tetapi harus ada aliran rohnya di dalam hatimu sehingga engkau bisa doa dengan meluap-luap, ya. Engkau merasakan aliran rohnya. Ya, cukup jelas di situ saya rasa, ya. Yang nomor 4 sekarang, pertanyaan yang keempat. Rasanya saya baru mendengar pernyataan kalau pola pikir ternyata bisa pengaruhi perkataan. Nah, itu seperti apa sih? Ya, jadi saya beritahu prosesnya dulu. Kenapa pola pikir itu bisa mempengaruhi perkataan? Ya, bahkan bukan hanya perkataan, tindakan juga. Ya, jadi dari pikiran itu ke perkataan dan tindakan. Nah, ada proses input di dalam kita menerima apa yang ada, yang berseliweran lah di luar kita. Inputnya adalah yang kita terima itu baik perkataan, baik peristiwa. Jadi ketika saudara nonton film, itu ada perkataan dan peristiwa. Ketika saudara nonton berita, ada perkataan dan peristiwa. Nah, semua itu kita terima di dalam pikiran, ya. Disadari atau tidak disadari, itu yang terjadi. Pikiran kita menangkap apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang peristiwa apa yang terjadi, yang kita lihat itu ditangkap oleh pikiran. Lalu dari pikiran itu masuk ke dalam hati, ya, masuk ke dalam hati. Nah, kalau terus-terusan begitu, nanti yang ada di dalam hati dan kehidupanmu bukan firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan dunia, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ya. Lalu sekarang kita lihat proses output. Proses output, apa yang sudah masuk dari yang input yang tadi kita terima itu, sekarang kebalikannya, dari hati kita akan masuk ke dalam pikiran kita. Lalu pikiran kita, karena di dalam pikiran itu ada otak yang berkuasa gitu, memerintahkan, yang memerintahkan mulut kita untuk berkata-kata dan seanggota tubuh kita yang lainnya untuk bertindak. Jadi pikiran akan memberikan pesan kepada mulut untuk berkata-kata. Jadi apa yang ada di dalam hati muncul di pikiran, lalu kita perkatakan, ya. Bahkan ini tanpa disadari, saudara. Ya, mungkin saudara pernah mengalami ketika saudara nonton film atau nonton satu peristiwa, kata-kata yang masuk ke dalam pikiran saudara, itu pada saat saudara berkata-kata, tanpa disadari perkataannya itu sama. Atau saudara ada di dalam satu lingkungan, saudara berjumpa dengan orang-orang, lalu ada orang yang kebiasaan ngomongnya, begitu loh, tanpa disadari. Begitu kita ngomong, ada begitu lohnya juga. Ya, jadi itu bisa tanpa disadari terjadinya. Itu sebabnya kita harus perhatikan apa yang menjadi input kita,
Ya, kita tidak boleh mengambil semua apa yang dikatakan orang, apa yang kita lihat, kita ambil semuanya. Tidak boleh, karena kita harus bisa memilah apa yang masuk ke dalam kita. Lalu yang kelima, poin yang kelima. Wah, Bang Mul, mungkin yang umum terjadi adalah pikiran dikendalikan untuk menerima kenyataan. Bagaimana caranya untuk hanya menerima yang benar? Pikiran itu harus dikendalikan, saudara. Karena kalau tidak dikendalikan, semua yang berseliweran di luar kita masuk ke dalam kita. Saudara mendengar orang habis divaksin meninggal. Itu masuk, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ya, 1.000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, aku akan tetap berdiri. Tapi kalau saudara membiarkan segala sesuatu, ini ada virus loh, ini ada virus loh. Terus saudara pikirkan itu terus, nanti saudara jadi hidup dalam ketakutan. Padahal kalau ada dalam perlindungan Tuhan, ngapain kita takut? Jadi kita harus kendalikan pikiran kita. Nah, kalau misalnya kita sudah mendengar itu semua, kita anggap itu adalah sampah yang masuk ke dalam kita. Nah, bagaimana membersihkan sampah-sampah itu? Doa bahasa roh meluap-luap. Ketika kita doa bahasa roh meluap-luap, ya, apa yang di hati kita itu seperti ada cleanernya, ya, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Lalu pikiran kita dibersihkan juga. Ya, dibersihkan. Sehingga kalau saudara biasa ya membersihkan itu semua, saudara mengendalikan pikiran saudara dan saudara mulai menerima hanya firman yang berasal dari sorga, firman yang berasal dari Tuhan masuk di dalam pikiran dan hatimu, maka pikiranmu ketika mendapat sesuatu yang buruk dari luar, ini firman yang ada di dalam pikiranmu akan mengcover apa yang dikatakan kepada pikiranmu. Jadi di cover, jadi kalau ada perkataan-perkataan yang buruk, oh virus sudah merajalela, ya di Indonesia sudah merajalela, hati-hati. Nah, pikiran kita akan mengcover dengan berkata, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satupun yang buruk akan datang dalam hidup kita. Nah, bukan berarti dengan begitu terus kita seperti mencobai Tuhan. Udah tahu ada virus di luar, kita keluar rumah terus. Ya enggak begitu. Ya, kita pergi kemana-mana, kita tidak mau stay at home. Kita tidak mau tinggal di rumah. Nah, itu namanya mencobai, saudara. Ya, kalau ada virus-virus seperti itu, kita tahu kalau kita harus keluar. Karena kadangkala kita mau tidak mau. Misalnya, untuk kita membeli makanan. Seandainya pakai online, kan ada orang yang mengantar, kita harus keluar, bersentuhan dengan orang luar. Nah, kalau kita harus melakukan itu, kita percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi virus tidak akan menyentuh kita. Seandainya mau menyentuh kita, pasti akan mati virusnya. Jadi seperti itu. Yang keenam, kita tahu kalau Tuhan pasti memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tetapi kita sendiri tidak boleh mengejar kelimpahan. Jadi bagaimana pola pikir yang benar tentang kelimpahan atau kekayaan? Ya, ini kan dari Yohanes 10 ayat 10. Yesus memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi memang Tuhan memberikan kita kelimpahan. Soal kekayaan, ingat, kalau bicara kekayaan di dalam hal ini bukan kekayaan secara materi saja. Tapi kekayaan di dalam segala hal yang tadi saya sudah katakan. Yang dari 2 Korintus pasal 8 itu, ayat yang ke-7. Jadi saudara baca itu lagi, kalau saudara mau tahu tentang kekayaan apa saja. Jadi bukan hanya materi. Materi ada sih ada, tapi nomor terakhir, saudara. Ya, jadi kalau kita ditanya bagaimana pola pikir yang benar, pola pikirnya sesuaikan saja dengan firman.
Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Kita baca Amsal dulu. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saudara, kekayaan yang kita terima harus berasal dari berkat Tuhan. Bukan dari susah payah kita, bukan dari kerja keras kita. Bukan berarti kita malas. Kita tidak akan malas. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ingat, Tuhan menebus kita. Termasuk kemiskinan kita ditebus supaya kita menjadi kaya. Kaya di dalam 6 unsur itu. Ya, jadi kita kaya di dalam segala area. Dan kita kaya karena berkat Tuhan. Jadi bukan kita yang mengejar kekayaan. Tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Lalu kita lihat lagi Amsal 23. Amsal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Jadi kalau kita mengejar kekayaan, dalam hal ini pasti yang bertanya ini bicaranya tentang uang. Ingat, uang punya sayap. Jadi kalau kita kejar, dia akan terbang. Jadi kita kejar terus. Itu sebabnya kenapa orang kalau sudah dapat uangnya, dia kejar lagi. Karena sepertinya sudah dapat, tapi masih banyak uang yang terbang. Ya, kejar lagi. Dan tidak ada habis-habisnya. Terus mengejar kekayaan. Itu sebabnya orang kalau sudah kaya yang bukan berasal dari berkat Tuhan, kekayaannya ini membuat dia susah. Sedangkan kitab Amsal yang tadi kita baca, bahwa susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kekayaan yang kita terima tidak akan membuat kita susah. Kalau itu dari berkat Tuhan. Tapi kalau bukan dari berkat Tuhan, artinya kita akan susah payah terus. Kita akan terus kerja keras terus sampai sepertinya kok kita tidak ada waktu untuk menikmati kekayaan. Nah, saudara mungkin berpikir menikmati kekayaan itu saudara bisa enak-enakan di rumah, ongkang-ongkang kaki, udah menikmati aja. Ya, mau beli apa ada, semua ada. Gitu. Enggak, kita menikmati kekayaan tidak seperti itu. Kita menikmati kekayaan justru dengan memberi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya kita menikmati kekayaan. Jadi ketika kita sudah tidak bekerja secara dunia ini lagi, kita bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita melakukan hanya yang Tuhan minta kita lakukan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita dan kita akan memberi. Pada saat itulah kita menikmati kekayaan. Ya. Jadi Amsal berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Jadi jangan punya keinginan untuk menjadi kaya. Punya niat saja jangan. Karena kalau sudah punya niat, biasanya akan dilakukan. Jadi tinggalkan niat ini. Karena kalau engkau mengejar kekayaan, nanti Tuhannya hilang. Ya. Istri Lot, kenapa menjadi tiang garam? Padahal dia sudah dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena di situ ada kekayaan. Ketika dia melihat kepada kekayaan, dia jadi tiang garam. Dia bukan menjadi garam dunia, tetapi dia menjadi tiang garam. Jadi hati-hati saudara, kita harus melakukan sesuai dengan firman dan jangan sampai salah melakukannya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran dalam kondisi mendadak minus dalam hal finansial diakibatkan kondisi tidak terduga. Oh, seperti kondisi pandemi, ya. Ini kan tidak terduga. Lalu jadi minus. Terus di saat seperti itu cenderung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kebanyakan orang kalau situasi seperti itu bukan cenderung lagi, memang sudah panik. Saudara sudah panik. Jadi yang harus saudara lakukan adalah terima firman. Sekali lagi terima firman, imajinasikan dan deklarasikan. Karena
roh kebenaran yang ada di dalam kita akan mengalahkan semua roh mamon. Belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pelihat, semuanya akan disingkirkan. Karena kalau kita menerima firman Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan firman yang ada di dalam kita. Sehingga ketika kita, walaupun tidak ada penghasilan, tiba-tiba saja Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, memberi kepada kita. Atau Tuhan bisa memberikan mujizat apa saja. Untuk tahun ini, harapkan ada mujizat-mujizat yang baru di dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika firman ada di dalam hidupmu, maka mujizat-mujizat yang baru itu akan terjadi dalam hidupmu. Hal-hal ilahi, hal-hal supranatural akan terjadi dalam hidupmu. Kalau di zaman Elia, ketika dia mengikuti perintah Tuhan, ketika dia mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan Elia makan. Tetapi di zaman sekarang ini, Tuhan bisa memberikan kita melalui apa saja, dengan cara apapun juga, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia bisa memberi kepada siapa yang diinginkannya. Kita adalah orang-orang benarnya. Dan kalau kita orang-orang benarnya, maka saya percaya kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Kita akan menerima semua sesuai dengan janji Tuhan dan firman Tuhan, bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Dan di dalam segala kelimpahan, bukan hanya satu saja, tapi dalam segala kelimpahan. Artinya kita akan kaya di dalam keenam unsur yang tadi saya sudah sampaikan. Kita akan kaya di dalam semuanya itu. Bukan hanya di dalam keuangan saja, tapi juga di dalam semuanya. Oh, saya berharap tanya jawab yang ada sekarang ini membuka pikiran saudara untuk saudara bisa lebih menghargai lagi firman Tuhan dan lebih menghormati firman Tuhan, supaya saudara benar-benar hidup berpegang kepada firman-Nya dan saudara tidak diombang-ambingkan oleh keadaan perekonomian dunia sekarang ini. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, program Crossover akan diadakan setiap hari Rabu. Jadi sekarang setiap hari Rabu jam 7 malam. Pastikan saudara mengikuti setiap program crossover ini supaya saudara semakin diperlengkapi. Dan saya percaya ketika saudara mengikuti terus, saudara semakin diperlengkapi dan saudara akan menerima penggenapan firman. Sekian untuk hari ini. See you at the next level.